Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para siswa dan siswi MTS Miftahul Huda, khususnya kelas 8. Karena pembelajaran tatap muka masih belum bisa kita laksanakan, di sini saya mencoba membuat video pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 di semester 2 tahun 2020-2021, di mana di pembelajaran ini kita akan belajar beberapa materi, yaitu pada bab 4. Materi utamanya adalah kubaca Al-Quran dengan benar. Di dalam pembelajaran bab-bab ini kita akan membahas tentang bacaan tajwid atau pelajaran ilmu tajwid, tentang mat. Di sini ada beberapa mat yang akan kita bahas di bab 4 ini. Yang pertama yaitu mat silah, kemudian ada mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Berarti ada 4 mat yang akan kita pelajari pada bab 4 ini. Namun untuk pertemuan pertama di video ini kita hanya akan terfokus kepada mat badal saja. Bukan mat silah saja. Namun sebelum kita lanjut ke pembelajaran mat silah, apa pengertian mat silah, kemudian bagaimana cara membaca mat silah, syaratnya seperti apa, kalian harus ketahui dulu tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah kalian belajar tentang bacaan mat di sini, baik mat silah, mat badal maupun mat tamkin dan mat farqi nantinya, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian daripada hukum bacaan mat tersebut. Kemudian setelah itu menjelaskan ciri-ciri hukum bacaan mat yang 4. Kemudian mendeskripsikan atau membunyikan bagaimana cara membunyikan mat silah, mat badal, mat farqi, dan mat tamkin. Kemudian yang berikutnya mengidentifikasi, maksudnya memilah dan memilih mana yang masuk kategori mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi nantinya. Dan yang terakhir yaitu menyimpulkan bagaimana cara membaca mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Baik. Dan yang berikutnya untuk keterampilan kalian mampu mengelompokkan. Nanti mungkin ada tugas, kalau misalnya kita bisa tatap muka, ada tugas untuk mengelompokkan mana yang mengandung mat silah. Nanti dikelompokkan semuanya sama-sama mat silah. Dan yang mat badal nanti dikelompokkan ke mat badal, mat farqi, dan mat tamkin, begitu juga. Setelah terakhir kalian diharapkan mampu mempraktekkan atau menggunakan di dalam membaca Al-Quran bagaimana cara membaca mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi dalam surat-surat pendek pilihan. Baik. Pedoman hidup Islam dalam Al-Quran. Al-Quran adalah pedoman sepanjang hayat. Di dunia bermanfaat, di akhirat juga penyelamat. Semangat belajar Al-Quran merupakan bagian tak terpisahkan dalam upaya untuk belajar membacanya, memahaminya, dan mengamalkannya, termasuk mempelajari tajwidnya. Tak cukup hanya niat dan ucapan, tetapi sinergi antara niat, ucapan, dan pelaksanaan. Sehubungan membaca Al-Quran, semangat belajar harus kita terus tumbuh berkembang, sehingga anggapan buta huruf Al-Quran, gagap baca Al-Quran dapat terbantahkan. Sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan belajar membaca Al-Quran dengan benar, dalam bab ini kita akan mempelajari hukum mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Kemudian hukum bacaan mat silah, mat badal, dan mat tamkin, dan mat farqi. Hari ini melalui video pendek ini kita akan membahas tentang mat silah saja. Apa itu mat silah? Cara membacanya seperti apa? Dari segi bahasa, mat artinya panjang. Jadi kalau ditanya mat itu apa? Artinya panjang. Sedangkan silah artinya hubungan. Jadi mat panjang, silah hubungan. Itu secara bahasa. Menurut istilah atau menurut ilmu tajwid, mat silah itu adalah apabila terdapat hak domir
berharokat dhammah maupun kasroh terletak di akhir kata. Tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Itulah mat silah secara istilah. Boleh kalian nanti hafalkan. Apa itu mat silah? Yaitu apabila terdapat hak domir, berharokat dhammah ataupun kasroh terletak di akhir kata, tidak dibaca waqaf dan tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan bukan pula huruf yang berharokat huruf mat atau huruf sebelumnya harus berhuruf hidup. Kemudian mat silah itu ada dua macam. Mungkin kalian ada yang sudah tahu. Yang pertama yaitu mat silah qasirah atau mat silah agak pendek. Dan yang kedua adalah mat silah tawilah. Nanti kalian mampu membedakan walaupun sama-sama mat silah, yang mana yang termasuk mat silah qasirah dan yang mana yang termasuk mat silah tawilah. Nah, untuk mengetahui mat silah qasirah, kalian simak video terus menerus sampai akhir. Nah, menurut bahasa, mat artinya panjang, silah artinya hubungan, dan qasirah artinya pendek. Menurut istilah, nah, ini yang tadi itu menurut bahasa. Sekarang menurut istilah, mat silah qasirah adalah apabila ada hak domir berharokat dhammah, contohnya di sini hu, maupun kasroh, contohnya di sini hi, terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak dibaca sambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Sedangkan huruf sesudahnya bukan huruf hamzah. Jadi mat silah qasirah itu bedanya apabila ada hak domir baik hu ataupun hi, setelahnya tidak ada hamzah. Itu saja perbedaannya nanti dengan mat silah tawilah. Nah, cara membacanya atau panjang bacaannya itu hanya satu alif atau dua harokat, sama dengan panjangnya mat tabi'i, tidak terlalu panjang. Kita kembali ke seperti contoh. Di sini ada contoh bacaan mat silah qasirah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, di sini sengaja diberi warna merah, ada kalimat domir hu, dan seterusnya juga ada dhamir hu, yaitu la ta'khudhuhu. Nah, hu-nya di sini dibaca panjang, itu merupakan bacaan mat silah. Sementara setelah dhamir tidak ada hamzah, maka di sini mat silahnya adalah mat silah qasirah. Begitu juga di kata lahu ma fis samawat. Lahu di situ dhamir, dan setelah dhamir tidak ada hamzah, maka ini juga termasuk contoh mat silah qasirah. Kalian tinggal cari nanti di dalam ayat-ayat Al-Quran, ketika ada hak domir berharokat dhammah atau berharokat kasroh, dan setelah hak domir tidak ada hamzah, maka itu dinamakan mat silah qasirah. Kemudian yang kedua yaitu mat silah tawilah. Di mana mat silah tawilah ini secara bahasa mat artinya panjang, sama dengan yang di atas tadi. Silah artinya hubungan, dan tawilah artinya panjang. Jadi panjang hubungan panjang kalau di bahasa Indonesia kan. Mat artinya panjang, silah hubungan, tawilah itu panjang. Sementara menurut istilah, mat silah tawilah adalah apabila ada hak domir berharokat dhammah seperti hu maupun kasroh seperti hi, terletak di akhir kalimat, tidak dibaca waqaf, tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan sebelumnya adalah huruf yang berharokat hidup bukan mat. Sedangkan huruf sesudahnya adalah huruf hamzah. Nah, perbedaannya sudah Pak Guru jelaskan tadi di awal, bahwa perbedaannya mat silah tawilah dengan mat silah qasirah itu gampang sekali. Kalau setelah hak dhamir itu tidak ada hamzah, maka qasirah. Apabila setelah hak dhamir ada hamzah, maka itu namanya tawilah. Maka cara bacanya beda. Kalau tadi mat silah qasirah hanya satu alif atau dua harokat, sementara panjang bacaan mat silah tawilah yaitu 2,5 alif atau 5 harokat.
Kita lihat contoh matsilah tawilah. Di sini ada di surah ayat kursi juga. Indahu illa biizni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Nah, sengaja Pak Guru di sini beri warna merah. Di sini ada kata indahu illa. Setelah ha domir di situ ada hamzah, maka ini disebut matsilah tawilah. Sementara di kata ilmihi illa, di sini ada hak domir berharkat kasroh yaitu hi, juga panjang karena ini termasuk matsilah. Nah, karena setelah hak domir ada hamzah, maka di sini disebut matsilah tawilah. Mungkin paham. Hari ini materi pertemuan pertama yaitu tentang bacaan matsilah. Kita rangkum kesimpulannya, matsilah itu ada dua, matsilah tawilah dan matsilah qasirah.